Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Nur Wahyudi dengan absen B05200057 dan teman saya yaitu Mas Raffi Husaini Habibi dengan NIM B05200047. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, peperangan mungkin hal yang dianggap mengerikan. Nah, peperangan dalam Islam itu bukan untuk tujuan ofensif atau tujuan yang destruktif terhadap lawan, akan tapi peperangan di dalam Islam itu adalah untuk pertahanan, karena banyak perang yang dilakukan Rasulullah itu adalah upaya defensif untuk melindungi umat Islam dan melindungi agama Islam dari pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan Romawi. Oke, kemudian namun kaum muslimin itu diperbolehkan untuk berperang melawan kaum musyrikin atau kaum kafir itu dengan dua alasan. Yang pertama itu adalah untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menjaga keselamatan dalam menyebarkan kepercayaan dan mempertahankannya dari mereka yang menghalalkan dari mereka yang menghalang-halanginya. Nah, itu tadi adalah pendapat dari Hasan Ibrahim Hasan. Nah, selanjutnya peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu ada perang Ghazwah. Nah, perang Ghazwah ini itu dilakukan oleh kaum muslimin dan peperangan ini didampingi langsung oleh Rasulullah SAW secara langsung. Nah, kemudian adalah yang kedua perang Syariah. Nah, perang Syariah ini adalah perang yang umat Islam itu tidak didampingi oleh Rasulullah SAW, akan tetapi masih atas penunjukan atau atas pengutusan dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang perang Ghazwah atau perang yang didampingi oleh Rasulullah. Nah, yang pertama ada perang Badar. Perang Badar ini itu terjadi di Lembah Badar, 1,4 kilometer di selatan Madinah. Nah, perang Badar ini merupakan puncak pertikaian antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy. Nah, peperangan ini tuh disebabkan oleh tindakan pengusiran dan perampasan harta kaum muslim yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, selanjutnya kaum Quraisy ini terus berupaya menghancurkan kaum muslimin agar perniagaan dan sesembahan mereka itu terjamin. Nah, dalam peperangan ini tuh kaum muslimin memenangkan pertempuran dengan gemilang atau kemenangan berada pada pihak muslimin. Kemudian yang kedua ada perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di Bukit Uhud. Nah, perang Uhud itu dilatar belakangi oleh kekalahan kaum Quraisy pada perang Badar. Lalu timbul keinginan untuk membalas dendam kepada umat Islam, dan pasukan Quraisy ini itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dan mendapat bantuan dari kabilah Sakif, Tihamah, dan Kinanah. Nah, Nabi Muhammad tuh segera untuk mengadakan musyawarah untuk membuat strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Nah, kaum Quraisy ini
disongsong di luar Madinah. Tapi Abdullah bin Ubay itu membela dan membawa 300 orang Yahudi kembali pulang. Dengan membawa 700 orang tersisa, Nabi melanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Uhud. Nah, perang Uhud itu dimulai dengan perang tanding yang dimenangkan oleh tentara Islam, tapi kemenangan tersebut digagalkan oleh harta, yakni prajurit Islam itu sibuk untuk memungut harta rampasan. Selanjutnya pasukan Khalid ini memanfaatkan keadaan ini untuk menyerang balik. Selanjutnya ada perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini terjadi di sekitar kota Madinah. Nah, perang ini tuh dikenal sebagai perang Ahzab atau perang gabungan. Perang Khandaq ini melibatkan kabilah Arab dan Yahudi yang tidak senang kepada Nabi Muhammad. Mereka bekerjasama melawan Nabi. Di samping itu, orang Yahudi itu juga mencari dukungan dari kabilah Gafatan yang terdiri dari Qais Ailan, Bani Fazaro, Asya Bani Sulaim, Bani Sa'ad, dan Ka'ab bin Asad. Nah, kaum muslimin segera menyiapkan strategi perang yang tepat untuk menghadapi pasukan musuh. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang memiliki banyak pengalaman tentang seluk-beluk peperangan, mengusulkan untuk membangun sistem pertahanan parit atau Khandaq. Itulah alasannya perang ini dinamakan Perang Khandaq. Selanjutnya adalah Perang Mut'ah. Perang Mut'ah ini terjadi karena Haris Al-Ghasani menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad. Nah, Haris Al-Ghasani ini adalah Raja Hiro. Nah, Nabi kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. Perang ini dinamakan Perang Mut'ah karena terjadi di desa Mut'ah, bagian utara semenanjung Arab. Nah, pihak pasukan Muslim mendapat kesulitan menghadapi pasukan Al-Ghasani yang dibantu oleh pasukan Kekaisaran Romawi. Nah, beberapa sahabat itu gugur dalam pertempuran tersebut. Antara lain ada Zaid bin Harisah. Kemudian Khalid bin Walid itu mengambil alih komando pasukan muslimin. Selanjutnya adalah Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Nah, peristiwa ini tuh terjadi di kota Mekah. Nah, latar belakang peristiwa ini itu karena ada anggapan kaum Quraisy bahwa kaum muslimin itu telah hancur karena kalah perang di Mut'ah. Nah, kaum Quraisy ini beranggapan perjanjian Hudaybiyah yang disepakati pada tanggal 6 Hijriah itu sudah nggak penting lagi. Nah, maka mereka itu mengingkari dan menyerang Bani Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Nah, Nabi Muhammad ini segera memerintahkan pasukan muslimin untuk menghukum Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah dan Sofwan. Kemudian berhala di kota Mekah ini semuanya itu dihancurkan. Kemudian yang selanjutnya ada Perang Hunain. Nah, Perang Hunain ini berlangsung antara kaum muslimin melawan kaum Quraisy yang terdiri dari Bani Hawazin, Bani Sakif, dan Bani Jusyam. Nah, perang ini tuh terjadi di lembah Hunain, sekitar 70 km dari kota Mekah. Perang Hunain ini merupakan balas dendam kaum Quraisy karena peristiwa Fathul Mekah. Awalnya pasukan musuh tuh berhasil mengacau balaukan pasukan Islam, sehingga banyak pasukan Islam yang gugur. Nabi kemudian menyemangati pasukannya dan memimpin langsung peperangan. Pasukan muslim ini akhirnya dapat memenangkan pertempuran tersebut. Halnya ada Perang Taif. Nah, Perang Taif ini adalah pasukan muslim ini mengejar dari sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Hunain. Nah, mereka ini sampai ke kota Taif. Kemudian pasukan Quraisy bersembunyi dalam benteng kota yang kokoh, sehingga pasukan muslimin ini tidak bisa menembus benteng. Nah, Nabi Muhammad mengubah taktik.
biar perangnya ini berhasil, yaitu dengan memblokade seluruh wilayah Taif. Pasukan Islam kemudian membakar ladang anggur yang merupakan sumber daya alam utama penduduk Taif. Dan akhirnya mereka atau orang-orang kafir Quraisy ini menyerah. Selanjutnya ada Perang Tabuk. Perang ini adalah perang yang terjadi di kota Tabuk, perbatasan antara semenanjung Arab dan Syam. Nah, adanya peristiwa penaklukan kota Mekah ini membuat seluruh semenanjung Arabia berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, melihat kenyataan itu, Heraklius, sang penguasa Romawi Timur itu menyusun pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan muslimin kemudian menyiapkan diri dengan menghimpun kekuatan yang besar, karena pada masa itu banyak pahlawan Islam yang menyiapkan diri untuk berperang bersama Nabi. Kemudian pasukan Romawi ini mundur melarikan diri setelah melihat besarnya jumlah pasukan Islam. Selanjutnya ada Perang Widan. Nah, perang ini tuh terjadi di Widan, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Nah, Rasulullah memimpin pasukan muslimin menghadang kafilah Quraisy. Pertempuran fisik ini tidak terjadi karena kafilah Quraisy melalui daerah tersebut. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bani Damrah yang tinggal di rute perdagangan kafilah Quraisy di Widan. Nah, kesepakatan tersebut berisi kesanggupan Bani Damrah untuk membantu kaum muslimin apabila dibutuhkan. Baik, selanjutnya Perang Syariah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Raffi. Kepadanya waktu dan layar kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya Raffi Sanawibi akan melanjutkan presentasi dari Saudara Yusuf. Di sini saya akan menyampaikan tentang perang-perang syariah atau yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Perang syariah pertama adalah perang syariah Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang ini terjadi pada bulan Ramadan di tahun 1 Hijriah. Perang ini merupakan syariah pertama yang terjadi di dalam sejarah Islam. Syariah ini berlangsung di dataran rendah Al-Bahar, tidak jauh dari kota Madinah. Pasukan muslimin dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sedangkan pasukan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Nah, perang ini tidak menimbulkan korban karena segera dilerai oleh Majdi bin Amri. Kemudian, perang yang kedua, perang syariah Ubaidah bin Haris. Perang ini terjadi pada bulan Syawal 1 Hijriah. Nah, syariah ini berlangsung di Al-Abwa, desa antara Mekah dan Madinah. Pada waktu itu, kaum muslimin berjumlah 80 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah sekitar 200 orang. Waktu itu, kaum muslimin semuanya itu adalah seorang kaum muhajirin, dipimpin oleh Ubaidah bin Haris. Sedangkan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Sedangkan pada perang ini tidak mengakibatkan bentrok fisik. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas sempat melepaskan anak panahnya. Peristiwa tersebut menandai lepasnya anak panah pertama dalam sejarah perang Islam. Kemudian, yang ketiga, syariah Abdullah bin Jahsy. Nah, syariah Abdullah bin Jahsy ini terjadi di bulan Rajab tahun 2 Hijriah. Nah, perang ini dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy, sedangkan kaum Quraisy dipimpin oleh Amir bin Hasrami. Perang ini terjadi di Nakhlah antara Taif dan Mekah. Nah, kaum muslimin pada waktu itu memperoleh harta rampasan perang dan membawanya ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beliau tidak pernah menyuruh untuk mereka berperang, karena pada bulan Rajab diharamkan untuk membunuh atau melakukan peperangan. Peristiwa tersebut kemudian digunakan oleh kaum Quraisy untuk memfitnah dengan mengatakan bahwa kaum muslimin melanggar bulan-bulan suci. Salah satunya itu bulan Rajab tadi. Pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang menjelaskan tentang ketentuan berperang pada bulan haram, yang salah satunya bulan Rajab. Kemudian yang keempat, Syariah Qirdah. Syariah Qirdah berlangsung di Sumur Qirdah, suatu tempat di Najd, sekarang kita kenal dengan Arab Saudi. Syariah Qirdah ini bertujuan untuk menghadang kafilah Quraisy dari Mekah. Nah, kaum muslimin waktu itu berjumlah 100 orang penunggang kuda yang dipimpin oleh Aid bin Haritsah. Nah, pada perang ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslim yang menyita harta kaum Quraisy. Namun, harta tersebut kemudian dijadikan sebagai ghanimah atau harta rampasan perang, yang merupakan ghanimah pertama dalam sejarah perang umat Islam. Nah, sebagian orang musyrik yang tidak melarikan diri dari perang tadi kemudian dibawa ke Madinah dan akhirnya menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kelima adalah Syariah Bani Asad. Syariah ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Syariah ini berlangsung di Gunung Asad, di sebelah timur Madinah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslim untuk menghadang kaum Bani Asad yang berencana untuk menyerang Madinah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar pasukan muslim berjalan pada malam hari dengan menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Salamah Al-Makhzum dan terdiri dari 150 orang berhasil menyergap musuh, dan mereka juga mendapatkan ghanimah atau harta rampasan dari Bani Asad. Kemudian yang keenam adalah Syariah Rajia. Syariah Rajia ini terjadi pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Syariah ini berlangsung di Rajia, yakni suatu daerah yang terletak di antara Makkah dan Asfan, dan melibatkan pasukan muslimin melawan pasukan Bani Husail. Perang ini dilatar belakangi oleh rencana pemimpin Bani Husail. Khalid bin Sofyan bin Ubay al-Huzail untuk menyerang Madinah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abdullah bin Unais untuk meneliti kebenaran rencana tersebut. Abdullah kemudian membunuh Khalid dan melaporkan kejadian itu pada Nabi Muhammad SAW. Bani Lihyan, cabang dari Bani Husail, merencanakan balas dendam atas terbunuhnya Khalid. Kemudian mereka meminta agar Nabi Muhammad SAW mengirimkan beberapa sahabat untuk memberi pelajaran agama Islam kepada mereka. Nabi Muhammad SAW mengabulkan permintaan itu dan mengirim 6 orang sahabat beserta rombongan utusan Bani Lihyan. Kenal sahabat itu disergap oleh pasukan Bani Husail dan di Rajia, dan para sahabat itu sempat mengadakan perlawanan. Namun 3 orang terbunuh dan 3 lainnya ditawan. Selanjutnya dibawa ke kaum musyrikin di Mekah dan akhirnya dibunuh. Kemudian yang ketujuh, Syariah Bi'ru Ma'unah. Syariah Bi'ru Ma'unah ini berlangsung di wilayah timur Madinah antara kaum muslim dari kaum muslimin dan Bani Amir. Nabi Muhammad SAW mengutus Amir bin Malik Abu Barra, seorang pemimpin dari Bani Amir yang sebelumnya menolak untuk memeluk agama Islam, beserta Al-Munzir bin Ammar dari Bani Sa'idah untuk memimpin 40 orang tentara yang terdiri dari para penghafal Al-Quran. Kemudian yang ke-8, Syariah Ijla' Bani Nadir. Syariah Ijla' Bani Nadir merupakan syariah yang dilakukan oleh sahabat Nabi untuk mengusir Bani Nadir dari tempat tinggal mereka. Latar belakang tindakan ini adalah niat dari Bani Nadir untuk membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Utusan Nabi ingin menyelesaikan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah, kabilah dari Bani Amir dan sekutu Bani Nadir terhadap 2 orang muslimin. Kemudian yang ke-9 ada Syariah Zi Al-Qissah. Syariah Zi Al-Qissah ini berlangsung di Zi Al-Qissah, sekitar 24 mil dari Madinah, antara kaum muslimin dan Bani Sa'labah. Bani Sa'labah berencana untuk menyerang peternakan kaum muslim di Haifa, suatu tempat yang jauh sekali dari Madinah. Setelah mengetahui rencana tersebut, pasukan muslimin segera menyerang Bani Sa'labah dengan mengirim 10 orang yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian syariah yang terakhir yaitu adalah Syariah Ka'ab
Ka'ab bin Umair Al-Ghifari. Latar belakang dari syariah ini adalah penolakan dari kaum musyrikin di Zat Al-Atlah, suatu tempat di Syam, yang sekarang kita kenal dengan kata Suriah, terhadap ajakan dari beberapa utusan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Nabi mengirimkan 15 tentara untuk menyerang mereka. Pertempuran tersebut berlangsung sengit dan akhirnya semua pasukan muslimin menjadi syuhada, kecuali Ka'ab bin Umair Al-Ghifari, pemimpin turang yang akhirnya dapat menyelamatkan diri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dan Yusuf saya dan Yusuf Nur Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.